Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Muhajirin TV yang berbahagia, semoga Allah muliakan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita senantiasa selalu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat sehat walafiat, nikmat umur yang panjang, terutama nikmat anugerah yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam kita, habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang betul-betul mengharapkan akan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Muhajirin TV rahimakumullah, insyaallah di malam ini kita akan mengikuti kajian di antara beberapa kajian Muhajirin TV. Di antaranya adalah kajian ilmu tauhid. Mudah-mudahan pemirsa Muhajirin TV semuanya selalu tetap setia untuk nongkrong, untuk stay, untuk tetap mengikuti semua kajian-kajian Muhajirin TV insyaallah. Dan untuk saya insyaallah pada malam ini sebagai malam perdana dalam kajian ilmu tauhid, dan insyaallah untuk kitab kuning yang akan kita bahas dalam ilmu tauhid ini adalah kitab Tijanud Daruri, ya. Risalah Al-Alim Al-Allamah Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Jadi kita akan membahas syarah Tijanud Daruri, ya, atas risalah Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kajian ilmu tauhid, yang akan kita logat, yang akan kita bahas, ya. Ini memang khususnya adalah risalahnya. Jadi risalahnya Syekh Ibrahim Al-Bajuri fit Tauhid. Kalau kitab Tijanud Daruri itu adalah syarahnya. Jadi Tijanud Daruri itu mensyarahi, ya, risalah Syekh Ibrahim Al-Bajuri fit tauhid, dalam ilmu tauhid, ya. Baik para pemirsa Muhajirin TV rahimakumullah, sebelum kita lebih jauh lagi membahas risalah tauhid karangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri, maka yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita mengkaji tauhid, mengkaji ilmu tauhid,
maka yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah mabadi daripada ilmu tauhid itu sendiri. Para pemirsa Muhajirin TV rahimakumullah, untuk sebagai mabadi atau katakanlah sebagai pendahulu ya, dalam kajian ilmu tauhid ini ada 10 bagian yang memang harus kita pahami sebelum kita membahas lebih dalam lagi dalam ilmu tauhid ini. Sebagaimana di dalam nadhamnya disyairkan, inna ma badi kulli fannin asyarah al-hadu wal maudu'u thumma thamrah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'u wal ba'du bil ba'di masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man dara jami'a haza syarafa. Nah, mungkin para santri sudah mengenal ya nadhaman daripada mabadi ya. Baik, saya ulangi. Inna mabadi kulli fannin asyarah al-haddu wal maudu'u thumma thamrah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'u masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man dara jami'a haza syarafa. Ya baik, pemirsa Muhajirin TV rahimakumullah, inna mabadi kulli fannin asyarah, bahwa sesungguhnya mabadi ya, setiap cabang ilmu, setiap disiplin ilmu, asyaratun itu ada 10. Jadi ada 10 mabadi dari setiap disiplin ilmu, setiap cabang ilmu. Kita akan mengkaji ilmu tauhid, maka yang akan kita bahas di sini adalah 10 mabadi ya, ilmu tauhid. Yang pertama adalah al-haddu ya. Apa itu al-haddu? Al-haddu adalah definisi, ta'rif ya, definisi. Sebelum kita mengkaji ilmu tauhid, maka kita harus setidaknya kita harus paham terlebih dahulu, mengetahui dulu apa hadnya, apa definisinya daripada tauhid. Nah, ini penting ya bagi pemirsa sekalian sebelum mengkaji ilmu tauhid. Jadi harus tahu dulu apa itu tauhid ya. Maka definisi atau ta'rif daripada ilmu tauhid ini ada 3 ya. Jadi yang pertama adalah menurut lughatan, menurut lughah ya, secara etimologi. Apa tauhid ya menurut lughah, menurut etimologi? Bahwa yang dimaksud tauhid menurut lughah adalah al-ilmu bi anna syai'a wahidun. Mengetahui bi anna syai'a wahidun, mengetahui bahwa sesuatu itu adalah satu. Itu adalah definisi tauhid menurut lughah secara etimologi. Jadi kalau misalnya kita mengetahui sesuatu ya, bahwa sesuatu itu satu ya, maka kita ya sudah bertauhid secara bahasa saja, hanya secara bahasa ya. Kita tahu ya, misalnya kita ini berapa ya, satu, al ilmu bi anna syai'a wahidun, kita mengetahui bahwa ini adalah satu ya, kita mengetahui
bahwa sesuatu itu adalah satu. Itu menurut bahasa. Nah, kemudian yang kedua adalah menurut syar'an, ya, yaitu terminologi, ya. Menurut syar'an, apa yang dimaksud dengan ilmu tauhid? Yaitu ilmun yaqtadiru bihi ala itsbatil aqaidid diniyah muktasabun min adillatihal yakiniyah. Bahwa yang dimaksud dengan tauhid ini maksudnya adalah definisi ilmu tauhid, ya. Bahwa definisi ilmu tauhid itu ilmu, ya, yaqtadiru bihi ala itsbatil aqaidid diniyah. Ilmu yang menetapkan akidah agama Islam muktasabun min adillatihal yakiniyah. Yang mana ketetapan akidah agama Islam tersebut, ya, muktasabun min adillatihal yakiniyah, itu diambil daripada dalil-dalil yang benar, dalil-dalil yang pasti, dalil-dalil yang sahih, dalil-dalil yang yakin, ya. Ketetapan bahwa Allah, ya, tentang ketuhanan, ketetapan bahwa Allah itu ada, ketetapan bahwa Allah itu wujud, ketetapan bahwa Allah itu apa? Qidam, baqa, ya, dan seterusnya. Ketetapan misalnya tentang kenabian, bahwa seluruh para nabi dan rasul itu memiliki sifat yang wajib, ya, sifat yang mustahil, ada sifat yang wajibnya, ada ya sifat yang mustahil, ada sifat yang jaiz, ya, dan ketetapan-ketetapan yang lain, ya, tentang akidah-akidah, ketetapan-ketetapan yang berdasarkan apa? Al-Qur'an dan Al-Hadis. Jadi semua ketetapan-ketetapan, ya, akidah agama Islam yang berdasarkan dalil-dalil yang pasti, dalil-dalil yang yakin, ya. Baik itu ketetapan akidah Islam di sini adalah tentang ketuhanan, uluhiyah, ya, tentang sifat-sifat yang wajib, sifat 20 yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil, ya, 20, kemudian sifat yang jaiznya 1, ataupun misalnya sifat tentang kenabian, ya, nabawiyah, sifat yang wajib bagi rasul, ya, kemudian sifat yang mustahil bagi rasul, sifat yang jaiz bagi rasul. Kemudian yang ketiga adalah akidah sam'iyah, ya. Jadi akidah uluhiyah, ketetapan akidah uluhiyah tentang ketuhanan, ketetapan akidah nabawiyah tentang kenabian, kemudian yang ketiga adalah akidah sam'iyah, ketetapan akidah yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan yang sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Jadi semua, ya, ketetapan itu, akidah-akidah tadi, uluhiyah, nabawiyah, sam'iyah, itu dibahas dalam ilmu tauhid, ya. Jadi sekali lagi bahwa yang dimaksud dengan tauhid di sini dalam artian ilmu tauhid menurut terminologi, bahwa ilmu tauhid itu adalah ilmu yang menetapkan akidah-akidah agama Islam, baik itu akidah uluhiyah, akidah nabawiyah, akidah sam'iyah, ya, berdasarkan dalil-dalil yang yakin, dalil-dalil yang benar, dalil-dalil yang pasti. Baik itu dalilnya secara logika, ya, yang disebut dengan dalil akli, ataupun dalilnya dalil nakli yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Muhajirin TV rahimakumullah. Nah, itu definisi daripada tauhid, ya, menurut syar'an. Ya, selanjutnya definisi yang ketiga adalah menurut Allah dan Rasul. Ya, syari' di sini, syar'i, ya. Apa itu tauhid? Jadi tauhid di sini adalah definisi bertauhid maksudnya, ya, supaya lebih paham. Maksud definisi tauhid di sini adalah definisi bertauhidnya. Kalau tadi kan ilmu tauhid, ya, ilmun yaqtadiru. Nah, sekarang adalah definisi bertauhid, yaitu ifradul ma'bud bil ibadah ma'atiqadi wahdatihi wa tasdiqi biha dzatan wa sifatan wa af'alan.
ya, menunggalkan zat Allah Subhanahu wa taala yang wajib disembah, itu yang bertauhid. Ya. Jadi kita meyakini di dalam hati, ya, dengan seyakin-yakinnya, ya, 100% bahwa kita menunggalkan, ya, ngawungkulkeun bahasa Sunda namanya, zat Allah yang wajib disembah, ya, yang wajib disembah. Kemudian keimanan kita, ketauhidan kita bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketauhidan itu disertai dengan apa? Ma'atiqadi wahdatihi wa tasdiki bihadatan wasifatan waf'alan, disertai dengan tasdik al-idhi'an wal qabul, yaitu mengakui dan menerima, ya, ketunggalan keesaan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian sifat-sifatnya dan af'alnya atau perbuatannya. Para pemirsa Muhajirin TV rahimakumullah, nah itulah definisi daripada tauhid menurut lughah, ya, menurut syar'an dan syar'i. Selanjutnya yang harus kita pahami, ya, mabadi yang kedua adalah al-maudu, yaitu objek pembahasan, sasaran daripada ilmu tauhid. Setidaknya sebelum kita mengkaji ilmu tauhid lebih dalam, kita harus tahu secara umum, gambaran secara umum objek sasaran daripada pembahasan dari ilmu tauhid itu apa saja. Yang pertama adalah maudu'nya, sasaran daripada tauhid atau ilmu tauhid di sini adalah yang pertama zat Allah, ya. Jadi kita akan membahas tentang zat Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat-sifatnya, ya, yang disebut tadi akidah apa? Akidah uluhiyah, tentang ketuhanan. Kemudian juga maudhu yang kedua adalah tentang zat Rasulullah SAW, tentang kenabian, tentang kerasulan, ya, akidah nabawiyah. Kemudian yang akan kita bahas juga nanti dalam ilmu tauhid adalah tentang mumkinul wujud, ya, sesuatu yang mungkin adanya, mungkin ada, mungkin tidak ada. Jadi akal kita bisa mengerti adanya sesuatu itu, juga akal kita mengerti akan tidak adanya sesuatu itu, bisa ada, bisa tidak ada. Kemudian objek yang selanjutnya adalah maudhu yang selanjutnya adalah akidah sam'iyah. Beberapa akidah, ya, akidah yang memang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Baik, pemirsa Muhajirin TV rahimakumullah. Kemudian mabadi yang ketiga yang harus kita ketahui, yang kita pahami, ya, sebelum kita mengkaji lebih jauh lagi tentang tauhid, adalah samrohnya. Apa itu samroh? Samroh di sini adalah buah. Katakanlah buah di sini adalah manfaat, ya. Pertanyaannya adalah apa sih manfaatnya, gitu? Apa sih buahnya? Apa manfaatnya setelah kita belajar ilmu tauhid dan juga setelah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Sekali lagi, apa samrohnya? Apa buahnya? Apa manfaatnya yang kita dapatkan sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala setelah kita berilmu tauhid, kemudian setelah kita bertauhid, bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaat yang akan kita dapatkan, ya, dari mempelajari ilmu tauhid dan juga bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kita akan bermakrifat kepada Allah dan Rasulnya. Tentunya makrifat kita, iman kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan dalil-dalil yang yakin tadi. Jadi itu. Jadi imannya bukan iman taklid, ya. Jadi nanti ada istilah iman taklid, iman yang hanya sekedar, ya, ikut-ikutan saja. Al-akhdhu bi qauli ghairi min ghairi ayya'rifa dalilahu. Jadi mengikuti
ucapan orang lain, ya, perbuatan orang lain tanpa mengetahui apanya, tanpa mengetahui dalilnya, ya, tanpa mengetahui dalilnya. Nah, ketika kita mempelajari ilmu tauhid, maka kita akan bermakrifat kepada Allah dan Rasul, itu tadi disertai dengan dalil, karena kita belajar, ya, karena kita belajar ilmu tauhidnya. Beda dengan tidak belajar, ya. Ketika ditanya misalnya, siapa Tuhan kamu? Allah. Ya. Apa sih dalilnya yang menunjukkan bahwa Tuhan kamu itu Allah? Ya, saya menurut para kiai, para ustadz saja misalnya. Nah, itu berarti dia tidak belajar tentang ketuhanan, dia tidak belajar tentang ilmu tauhid, dia tidak mengetahui dalil-dalil yang benar, dalil-dalil yang pasti. Berarti dia imannya iman taklid. Dan tentang iman taklid ini nanti ada banyak sekali, ya, kurang lebih ada 6 pendapat bagaimana hukumnya iman taklid ini, ya. Jadi yang jelas, ya, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan rasulnya disertai dengan dalil yang yakin tadi, baik itu dalil akli ataupun dalil nakli, ya. Itulah manfaat daripada kita belajar ilmu tauhid dan bertauhid. Kemudian yang kedua adalah manfaat yang kedua adalah bahagia yang abadi di akhirat. Jadi akan menentukan kebahagiaan yang abadi selamanya di akhirat, ya. Bagi orang yang berilmu tauhid kemudian bertauhid, bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, tadi disertai dengan dalil-dalil yang pasti, dalil-dalil yakin, maka jaminan Allah Subhanahu wa taala dia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi, ya. Yang kholidina fiha abada. Dia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi, terutama kebahagiaan di sini adalah dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang bertauhid kepada Allah, orang-orang yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melakukan amal soleh, amal kebaikan, maka walaupun misalnya sekalipun dia bermaksiat kepada Allah, tapi ketika hatinya sudah beriman, bertauhid, bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi nanti di akhirat kelak, ya. Adapun misalnya orang yang tidak bertauhid, ya, maka sebaliknya dia akan mendapatkan kecelakaan, kebinasaan, kehinaan nanti di akhirat kelak. Na'udzubillahi min dalik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wa 'amilus shalihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharah wa nudkhiluhum dillan dhalila. Nah, itu di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 57, ya. Bahwa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tadi disertai dengan dalil yang yakin, kemudian dia senantiasa beramal saleh, beramal kebaikan, ya, maka kelak kata Allah akan kami masukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya mengalir, ya, sungai-sungai, gitu, ya, mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, kholidina fiha abada, tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya, kekal, ya, abadi selamanya, forever, gitu, ya. Jadi mereka nanti di surga itu mereka akan memiliki istri-istri yang suci dan kami masuk ke tempat teduh lagi nyaman. Nah, itu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 39, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, ya. Adapun orang-orang yang kafir, sebaliknya, orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendustakan
para nabi, para rasul, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengingkarinya, membangkang, maka ulaika ashabun nar, maka mereka adalah termasuk ya penghuni daripada neraka, hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya. Naudzubillahi min dzalik, summa naudzubillah. Nah, inilah manfaat daripada berilmu tauhid, kemudian bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia bertauhid, beriman, maka dia adalah sebagai mukmin, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika dia ingkar kepada Allah, ya, dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan siksa azab yang sangat pedih di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Di dalam nadoman ya, Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Syu'ubul Iman dikatakan, wa bi anna marji'a muslimin li jananihi wa bi anna marji'a kafirin la jahannamu, bahwa sesungguhnya tempat kembalinya daripada kaum muslimin, kaum mukminin di akhirat kelak adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya sesungguhnya tempat kembalinya orang-orang kafir adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah, itu adalah daripada buah manfaat bagi orang yang belajar ilmu tauhid, juga disertai dengan bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya adalah fardu atau keutamaannya, ya. Apa sih keutamaan kita belajar tauhid? Nah, gitu kan pertanyaannya. Nah, ini adalah hal-hal dasar, mabadi, pendahulu yang memang harus kita pahami, yang harus kita ketahui. Ketika kita belajar sesuatu, kemudian kita mengetahui fadlunnya, mengetahui keutamaannya, ya, kelebihannya, keunggulannya, maka itu akan memberikan satu suntikan, satu motivasi yang sangat besar, ya, bagi yang mempelajarinya. Memang setiap ilmu itu kan ada keunggulannya masing-masing. Setiap cabang ilmu, disiplin ilmu pasti ada kelebihannya, ada keunggulannya di sana. Nah, apa keunggulan daripada belajar ilmu tauhid di sini? Maka keunggulan atau keutamaannya adalah bahwa asyraful ulum, bahwa ilmu tauhid ini adalah asyraful ulum, termasuk ilmu yang termulia di antara ilmu-ilmu yang lain, ya. Jadi sekali lagi, ilmu tauhid adalah asyraful ulum, ilmu yang paling mulia, termulia, bukan mulia tapi termulia, paling mulia, ya, paling mulia, asyraful ulum, ya. Sekali lagi, ilmu tauhid adalah ilmu yang termulia dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Kenapa? Pertanyaan kan gitu. Kenapa sih ilmu tauhid itu asyraful ulum, termasuk ilmu yang paling mulia? Karena ilmu tauhid itu, ya, jawabannya karena ilmu tauhid itu berhubungan, bertalian dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pemirsa Muhajirin TV rahimakumullah, bahwa apabila segala sesuatu itu bertalian dengan Islam, segala sesuatu yang bertalian, berhubungan dengan zat Allah, ya, maka itu akan mulia, insya Allah akan terbawa mulia, ya. Karena kita akan mempelajari ilmu tauhid, kemudian ilmu tauhid ini jelas, ya, nanti kita di dalamnya akan belajar tentang uluhiyah, tentang sifat ketuhanan, tentang sifat-sifat zat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ketahui, ya, dan yang lainnya. Karena bertalian dengan langsung sang pencipta yang menciptakan jagat alam raya ini, yang menciptakan kita semua, ya, maka Allah yang mulia, Allah mulia, ya, maka kita akan terbawa mulia, ya. Kita belajar ilmu tauhid, ya, karena bertalian dengan zat Allah, maka
akan mulialah bagi orang yang mempelajarinya. Maka ilmu tauhid di sini adalah ilmu yang paling mulia, ya, termulia dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya, memang logikanya, misalnya contohnya ya, supaya kita lebih paham gitu. Kalau kita ngikutin orang yang mulia, maka insya Allah kita juga akan ke bawah mulia, gitu. Ada satu kaidah, al-muta'alliqu yashrafu bisyarafil muta'allaq, gitu. Jadi anu cumantel, ya, yang berhubungan, sesuatu yang berhubungan, ya, yang berkaitan itu akan mulia, ke bawah mulia gitu, dengan mulianya orang yang sesuatu yang kita hubungi. Itu Sunda nama. Jadi Sunda nama anu cumantel gitunya, karena hiji perkara, ya, akan jadi mulia, bisa jadi mulia eta teh. Ku sabab naon? Muliana anu dicantelanana gitu. Akan terbawa mulia. Misalnya ada seseorang, dia nggak pernah sholat gitu ya. Misalnya dia katakanlah orang yang biasa-biasa lah gitu, ya, orang biasa. Kemudian dia ngikutin misalnya gurunya, atau misalnya ngikutin mubalik misalnya nih, ya. Padahal dia biasa-biasa orangnya, bukan ahli ilmu gitu. Tapi ketika dia misalnya ngaharisan, ngajaga ikut ya dengan orang lain yang memang di hadapan manusianya mulia, ya, kamu baliknya cium tangan kamanehanana, ya, karena dia mengikuti cium tangan juga, ya. Sampai dia mengatakan, aduh kok cium tangannya, padahal orang teh naon-naon gitu, kita ini bukan apa-apa, saya bukan orang yang berilmu, orang yang bukan ahli ilmu, tapi karena dia mengikuti orang yang mulia, ya, maka dia terbawa menjadi mulia gitu. Nah inilah pemirsa Muhajirin TV rahimakumullah, sekali lagi saya tegaskan bahwa ilmu tauhid adalah ilmu yang termulia dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain, karena ilmu tauhid membahas, ya, salah satu bahasannya terutama yang paling pokok adalah tentang ketuhanan, tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa Muhajirin TV rahimakumullah, untuk pertemuan malam ini yang perdana ini dicukupkan sekian dulu ya. Jadi kita baru membahas berapa? Badi satu definisi, kemudian yang kedua adalah maudhu, ya, definisi tauhid, kemudian maudhu, ya, sasaran atau objek tauhid, kemudian samrohnya, manfaatnya, buahnya kita belajar tauhid dan bertauhid, kemudian keunggulan daripada ilmu tauhid. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan tetap masih pembahasan dalam mabadi ilmu tauhid. Mudah-mudahan apa yang sampaikan pada malam hari ini, yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya dan juga terutama bisa dimengerti dan bisa dipahami. Mudah-mudahan para pemirsa semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, kemudian tetap semangat untuk tafaqquh fiddin, belajar ilmu agama, terutama belajar ilmu usuluddin, ilmu yang pokok, yaitu ilmu tauhid. Demikian, mudah-mudahan manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.